Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 3, baik dari kelas 3 A, B, C, D, E, semuanya yang berbahagia, yang saya cintai. Pak Guru pagi hari ini akan menyampaikan pelajaran fikih, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Anak-anak sudah tahu belum sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat berkaitan dengan sholat fardu. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya, di sini itu adalah sholat sunnah rawatib. Ini pahalanya besar sekali, anak-anak. Ya, maka di sini disampaikan Pak Guru, anak-anak supaya rajin mengerjakan sholat. Di samping sholat wajib atau sholat fardu, juga kalian mengerjakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Yang satu sholat sunnah rawatib muakkad, yang 2 adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Maksudnya gimana kok muakkad be orang muakkad gitu? Ini nih, sholat sunnah rawatib muakkad itu sholat sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Ojo ngasih ora gitu loh. Coro ganjarannya luwih gede gitu loh dibandingkan dengan yang ghairu muakkad. Yang sunnah rawatib muakkad itu sholat sunat yang dikukuhkan, artinya sholat sunnah yang ditekankan koyok-koyok meh wajib, hampir menjadi wajib, tapi statusnya masih sunnah. Tetapi yang ghairu muakkad itu tidak ditekankan, ora koyok meh diwajibke gitu. Udah jelas? Sholat sunnah rawatib ada 2 macam. Yang satu sholat sunnah rawatib muakkad, yang nomor 2 sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Adapun sholat sunnah rawatib muakkad ada di sholat mana saja? Nah, ini yang disampaikan Pak Guru, itu sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum sholat duhur. Ini yang dimuakkadkan sebetulnya hanya 2 rakaatnya. Yang 2 rakaat ghairu muakkad, tetapi menjadi 4 rakaat ini apabila anak-anak atau bapak ibu mau melakukan 4 rakaat itu lebih baik dan itu lebih ditekankan. Oke. Selanjutnya 4 rakaat sesudah sholat duhur. Ini bukan sebelum ya. Nah, ini memang sengaja ada tulisannya sebelum sholat duhur, tapi nanti akan disampaikan Pak Guru diedit lagi.
4 rakaat sesudah sholat duhur, ya. 4 rakaat sesudah sholat duhur itu juga disebut sholat sunnah rawatib yang muakkad. Mohon maaf anak-anak, ini Pak Guru perlu ada revisi. Tadi tulisan yang harusnya itu tulisan berbunyi 4 rakaat ini. Yang sesudah sholat duhur itu 2 rakaat yang muakkad. Yang 4 rakaat itu ghairu muakkad. Ya. Saya ulangi lagi, yang muakkad sesudah sholat duhur ada 2 rakaat. Saya ulangi lagi, untuk sholat yang muakkad pada waktu sholat duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat, sesudah sholat duhur 2 rakaat. Jadi kalau sholat duhur itu berapa rakaat jumlahnya total? Antara sholat duhur sebelum sholat duhur itu sholat qobliyah namanya, ya. Sholat rawatib itu qobliyah dan ba'diyah itu loh. Tadi belum jelaskan Pak Guru. Oh ya, sholat rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. Di sini sholat duhur antara sholat qobliyah, terus sholat wajib, terus sholat sunnah ba'diyah. Jadi ini piro ayo? Siapa yang bisa? 4 tambah 4 tambah 2. Seharusnya kalau kamu sholat duhur itu 10 rakaat. Kok banyak Pak? Nah itu ada sholat rawatibnya, yang 4 rakaat sholat rawatib qobliyah, yang 2 rakaat sholat ba'diyah, itu yang sunnah. Yang wajib 4 rakaat. Aja bingung, walah Pak Guru penjelasannya 2 lah bingung-bingungi. Enggak, dibaca dan didengarkan slide Pak Guru ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dilanjutkan untuk sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib atau sesudah sholat maghrib. Kalau sebelum sholat maghrib nggak ada, itu ghairu muakkad. Itu yang setelah sholat maghrib itu ditekankan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan, ya. Sudah sholat maghrib loh. Kemudian dilanjutkan setelah sholat isya, sholat ba'diyah 2 rakaat itu juga dianjurkan dan ditekankan oleh Rasulullah. Kemudian setelah isya sholat apa lagi? Sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat sebelum, ya, sebelum sholat subuh itu ada 2 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah. Pahalanya besar sekali. Ada yang mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dunia dan isinya. Ada ya hadis lagi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum pada saat fajar, artinya pada waktu sahur sebelum sholat subuh itu lebih baik dunia seisinya. Lah anak-anak ini bangunnya jam berapa? Hah? Lah bangunnya jam 6. Walah kowe. Kamu bangunnya subuh ketika ada sholat, ada adzan, as-salatu khairun minan naum. Bangun anak-anak, ya. Kalau orang tuanya, bapaknya atau ibunya belum bangun, bangunin, ya.
Bapak, Ibu, ayo jamaah di masjid ada timur sholat gitu. Diajak bersama-sama untuk melaksanakan sholat. Sebelum sholat berjamaah, kalian disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat qobliyah subuh. Kemudian untuk sholat rawatib yang berikutnya yang ghair muakkad, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nek mung dilakoni mung rakaat jenenge ghair muakkad sah. Nek dilakoni 4 rakaat, lah itu muakkad. Itu maksudnya Pak Guru tadi begitu. Kalau kamu hanya melakukan 2 rakaat sebelum duhur, itu namanya kamu melakukan sholat sunnah qobliyah yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan berapa? 4 rakaat. Tuh yang nek loro ya rada medhit wong duhur. Ya. Sudah terbiasa belum? Belum. Wah, itu ada orang tua yang malah apa sholatnya wae. Itu nanti mulai besok Senin depan ya, insya Allah saya absen sholat subuhnya. Sholat subuh saya absen. Siapa yang sholat subuh berjamaah centang, yang tidak sholat yang tidak berjamaah, siapa yang sholatnya kawanan itu toh sholat fardu subuh kawanan. Itu juga ada absennya nanti ya. Harus jujur kamu ya. Pak Guru melatih kejujuran kalian. Meskipun Pak Guru tidak melihat apa yang kamu lakukan, Allah, malaikat tetap melihat apa yang kamu lakukan. Oke? Oke. Semangat ya untuk sholatnya ya. Oke ya. Kemudian 4 rakaat sesudah sholat duhur itu tidak ditekankan, tidak dimuakkadkan, orang dianjurkan. Yang dianjurkan hanya 2 rakaat, ya, bukan 4 rakaat, tapi dianjurkan 2 rakaat, 2 rakaat saja, ya. Kemudian untuk sholat asar 4 rakaat. Kalau kamu 4 rakaat ngelakoni 4 rakaat bukan muakkad. Boleh nggak? Boleh, boleh, ya. Ya, tapi yang dianjurkan tadi berapa? 2 rakaat. Oke. Sekarang 2 rakaat sebelum sholat maghrib tidak dianjurkan. Kalau Pak Guru baca di dalam kitab referensinya Pak Guru itu kitab Fathul Qorib, itu 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu ya kayaknya makruh atau apa itu ya. Kayaknya kok makruh kita. Ya. Ya, itu tidak dianjurkan. Rasulullah tidak mengajarkan dan tidak menekankan. Oke. Oke. Lanjutkan. 2 rakaat sebelum sholat Isya. Itu juga tidak dianjurkan. Dah. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan nanti Japri, Pak Guru, baik kelas 3A, B, C, D, dan E, nanti bisa langsung via WA juga bisa, atau lewat Japri, Pak Guru juga bisa, ya. Oke, demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Guru. Mohon maaf bila ada yang salah, ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.